Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahrul siyami wa qiyam. Unzila fihi lailatul qadar wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ustaz Budi Gunawan selaku ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sakinah yang sama-sama kami muliakan dan kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, beserta jajarannya Ustaz Abdullah Munir dan Ustaz Muhammad Syakir Syafi'i. Dewan Pengawas Yayasan As-Sakinah yaitu Ustaz Suwahya Kumijanta dan juga Ustaz Selamat Padiono yang sama-sama kami muliakan. Kemudian Ketua Yayasan As-Sakinah, orang tua kami, senior kami Ustaz Syamsul Ma'arif, serta jajarannya ada Ustaz Qorib, ada Ustaz Suhendar, ya, ada Ustaz Suryanto, dan rekan-rekan sekalian yang berada di bawah jajaran Yayasan As-Sakinah. Ustaz Jundi Iskandar selaku Mudir Ma'had Pesantren Hidayatullah Yogyakarta beserta jajarannya, ada Ustaz Rosyid, ada Ustaz Rifki, dan Ustaz Iqbal, serta seluruh kepala unit mulai dari MTSMA, SDIT, TK Bunainya 1 dan 2, serta rekan-rekan mitra juang, mitra jihad di lingkungan Yayasan As-Sakinah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Pujian sanjung adalah hak mutlak Allahu Jalla wa Ala, Zat yang telah meletakkan karunia yang terbesar dan terindah bagi setiap hamba, yaitu iman di dalam sanubari kita masing-masing. Maka sungguh dengan iman itulah yang mendorong kita hadir di sini untuk mengikuti majelis ilmu, sekaligus nanti ada rangkaian pembinaan yayasan sebagai sebuah komitmen dan integritas kita kepada lembaga ini. Semoga kelak Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dari atas langit sana beserta semua penduduk langit di 7 lapis langit kerajaan langit dan bumi, yaitu para malaikat, dengan hadirnya kita di sini, namun dengan syarat hadir fisik, hadir hatinya, dan hadir pikirannya. Jangan sampai hanya hadir fisiknya tapi pikiran dan hatinya masih ada di luar. Nanti mungkin saya akan mobile, ya. Mobile akan menunjuk, ya. Kalau ada yang ngantuk, ada yang main HP sendirian, ya, terkait materi-materi di depan. Salawat dan taslim tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik Allah pilih untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Baik, sudah bisa dilihat di depan, ya. Saya mengambil spirit dari surat Al-Qadar ini karena memang target utama kita di bulan Ramadan pada setiap tahunnya itu adalah bagaimana bisa meraih target Lailatul Qadar, agar kita bisa meraihnya, sehingga prestasi yang kita capai di bulan Ramadan itu
itu memang membanggakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka saya ambil tema ini karena ini yang akan kita hadapi, ya. Khususnya nanti di 10 terakhir bulan Ramadan. Baik, saya cek dulu fokusnya ini. Saya kemarin ikut apa itu workshop Madrasah Ramah Anak. Ada salah satu ice breaking yang menarik. Kalau saya bilang tepuk satu, cek mati nih. Kalau saya bilang tepuk satu, maka yang kita lakukan adalah bertepuk. Kalau saya bilang angkanya 1, berarti ikuti dengan ucapannya. Baik tuh? Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3. Kalau tidak ada tepuknya berarti ikuti angkanya. Masih ingat ya Ustaz Iqbal ya? Kemarin saya sama-sama Ustaz Iqbal ini. Coba kita ulangi lagi. Ini untuk mengetes konsentrasi kita ya. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 2 ya, 2 berarti. Baik. Saya ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. 4 berarti diikuti angkanya. Ya nanti bisa dites ya, ke anak-anak itu menarik. Jangan, ada yang minta tepuk 100 Pak. Nanti nggak cukup waktunya. Saya sengaja memperpanjang ini ya. Baik. Kita mulai dari tartib mushaf. Jadi secara tartib mushaf nih, urutan mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas yang jumlah ada 114. Itu surat ke-97. Sebelum surat Al-Alaq. Ini Ibnu Katsir menjelaskan ada maknanya ya, kenapa diletakkan sebelum surat Al-Alaq. Karena Al-Alaq itu pertama kali turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Paham ya Pak Suryanto ya? Nanti saya tanya ini. Yang kedua, sekarang tartib nuzuli, urutan-urutan turunnya wahyu bihasabin waqa'i, secara terperinci sesuai dengan peristiwa yang Allah inginkan. Itu dia surat ke-25 atau ke-24. Jadi ada perbedaan di sini. Setelah surat Abasa dan sebelum surat Asy-Syam. Sekarang masuk mana dia? Apakah surat Madaniyah atau Makkiyah? Sebagian ulama berpendapat ini adalah surat Madaniyah. Alasannya karena membicarakan Lailatul Qadar yang merupakan salah satu malam di bulan Ramadan. Dan kewajiban puasa itu baru ada pada tahun 2 Hijriah. Tapi ini pendapat yang lemah. Berarti sebagian ulama yang kecil. Halo, yang di belakang, di ujung sana, dengar ya? Baik, nanti yang di ujung saya tanya. Namun mayoritas mufassirin berpendapat surat ini Makkiyah. Ini pendapat yang kuat ya. Ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir, Syekh Wahbah Zuhaili, Sayyid Qutb, Buya Hamka, termasuk yang menguatkan bahwa pendapat surat ini Makkiyah. Apa bedanya surat Makkiyah dengan Madaniyah? Apa bedanya? Coba saya tanya Syekh Hasan Al-Banna. Apa bedanya itu? Sebelum hijrah. Kalau Makkiyah? Terbalik ya? Terbalik. Iya, bagus. Jawabannya luar biasa. Jadi surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah itu disebut surat Makkiyah. Dan surat-surat yang turun setelah Nabi berhijrah surat Madaniyah.
Nah ini kurang lebih. Saya minta suara yang paling bagus ini. Coba Ustadz Suhendar ini, bacakan dulu Ustadz Suhendar dengan nada Umi yang terbaik. Oke? Serangnya nggak bisa ya. Oh. Ini cara untuk mengulur waktu ya. Suhendar. Ayo Ustadz Suhendar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma inna. Cocok sudah jadi guru Al-Quran ini ya. Baik. Nah, ini kurang lebih narasi teksnya ya. Kemudian saya tunjukkan bagaimana terjemahannya. Kita lewat saja. Sekarang asbabun nuzul. Sekarang saya ingin tanya. Yang ingin saya tanya Ustaz Haris, apakah semua surat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Semua surat? Ada atau ada yang tidak ada? Baik. Ini untuk ilmu bagi kita ya. Jadi semua surat Al-Quran itu hanya sepertiga dari Al-Quran yang ada asbabun nuzul. Sedangkan selebihnya 2/3 tidak ada. Ini sebagian mufassir menyampaikan. Jadi tidak semua surat-surat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Baik, ada 3 disebutkan oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Masya Allah ya, Ustaz Munir masuk dalam nama tafsir. Beliau menjelaskan ada 3 pendapat mengenai asbabun nuzul surat ini. Namun satu pendapat tertolak sehingga tinggal 2 pendapat yang bisa menjadi rujukan. Yang pertama, dari Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Turunnya surat tersebut karena perbuatan buruk dari Bani Umayyah kepada Ali bin Abi Thalib selama 1000 bulan. Namun pendapat ini tertolak. Kenapa? Sebab surat ini turun jauh sebelum terjadinya perselisihan Ali dan Muawiyah. Dan masa daulah Bani Umayyah itu berlangsung selama 92 tahun. Padahal kalau 1000 bulan dikonversi kira-kira 83 tahun. Ini pendapat yang tertolak. 2 pendapat yang diterima. Yang kedua dan ketiga. Ini dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid. Mujahid ini mufassir ya. Jadi Ustaz Mujahid ini mudah-mudahan bisa menjadi mufassir juga, masya Allah, tabarakallah. Bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin mendengar itu takjub. Lalu Allah menurunkan surat Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan jihadnya laki-laki dari kalangan Bani Israel itu. Ini pendapat yang diterima. Kemudian pendapat yang ketiga dari Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid, dan dari Mujahid juga lagi. Dia berkata dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang sholat malam hingga waktu subuh. Wah, ini Pak Tauri berat kayak gini, ya kan? Sholat dari Isya sampai subuh sholat lain. Dia ini dilakukan satu malam penuh. Ia berjihad memerangi musuh di siang harinya. Jadi malamnya dia berjihad, malamnya dia sholat lain, siang harinya dia berjihad hingga menjelang malam. Berarti masuk waktu maghrib. Ia melakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan surat ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan amal tersebut.
Ya ini sebagian mufassir menjelaskan karena umur kita ini pendek-pendek. Beliau bersabda, "Inna a'mari ummati baina sittina ila sab'ina sana." Aqallu juzun min dzalik. Dipastikan umur kita itu antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang saya tanya, ini ada enggak lebih dari 70 tahun sekarang? Kayaknya enggak ada ya. Belum ada. Aqallu juzun min dzalik kata Nabi. Sedikit sekali yang melewatinya itu. Sehingga Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Bahkan kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu namanya Lailatul Qadar itu, hanya kepada umat Islam saja. Ya. Luar biasa, Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan bagi kita. Baik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebenarnya ada dua fitnah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Ya, saya akan mengambil di sini syubhatannya. Muncul syubhat yang disebarkan oleh orientalis terkait Allah berjumlah banyak. Dari mana? Dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Saya membuka-buka juga referensi di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kata kami di situ di dalam bahasa Arab, jadi beliau menyampaikan begini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu adalah salah seorang imam masjid besar di Masjid Nabawi. Beliau pengajar tetap sekaligus salah satu dewan ulama senior di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita kalau mau menafsirkan itu harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasa Arab itu ada konsep yang namanya pertama adalah jam'un lil adad. Jumlah yang menunjukkan banyak. Kata kami itu. Yang kedua, jam'un lit ta'zim. Menunjukkan keagungan dan kemuliaan yang berbicara. Ya kan? Maksud saya begini. Kita jangan sampai terkena dengan syubhat ini ya. Iya ya, benar ya. Katanya tahu Tuhannya kaum muslimin itu esa. Tapi kok sering menggunakan kata kami. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah menggunakan kata kami di sini. Maka ini adalah jawaban. Ya. Jawaban bagi orang yang bertanya. Kata para mufassirin, seandainya orang oriental itu benar bahwasanya inna itu kami itu yang dimaksud adalah jam'un lil adad, yang berhak pertama kali untuk mengkritik Al-Quran itu siapa? Abu Jahal. Dalam satu riwayat pun disebutkan para mufassir itu tidak ada satupun Abu Jahal itu mengkritik Al-Quran dari sisi ini, nggak pernah ada. Siapa yang pintar bahasa Arab? Abu Jahal atau orang orientalis? Abu Jahal. Dia nggak pernah sama sekali mengkritik Al-Quran karena dia tahu itu maksudnya adalah jam'un dita'lim. Baik. Sekarang kata kami di dalam Taurat. Di dalam Taurat itu disebutkan namanya Alohem, yang bermakna juga plural, majesty plural. Jama yang menunjukkan keagungan. Ternyata di Taurat ada juga. Kemudian di dalam istilah Eropa ada namanya royal we. Biasanya digunakan untuk kerajaan-kerajaan ini. Kami yang menunjukkan dia kemuliaan. Di dalam bahasa Inggris, saya buka-buka referensi, ternyata ada namanya istilahnya nosisme. Nosisme itulah yang disebut dengan majesty plural. Jamak yang menunjukkan keagungan. Ternyata di dalam bahasa yang lain juga ada. Ya. Sekarang bahasa Indonesia. Misalnya tadi Ustaz Thorib, beliau menyampaikan, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ustaz Thorib sendiri, dia menggunakan kata kami. Ya mungkin kami itu beliau mewakili yayasan. Yaitu sopan berarti. Ya. Ini pertama. Ini yang
dimunculkan dan disebarkan syubhat terkait tentang Allah itu berbilang. Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran turun secara 2 tahap. Ini penting. Kata anzalnahu. Tadi innanya ya, sekarang anzalnahu. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Itu tahap pertama. Tahap kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur terperinci selama 23 tahun. Sebagian ulama mengatakan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya. Ini penjelasan dari para ulama. Sekarang kita masuk ke kata anzalnahu. Anzalnahu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Allahu Azza wa Jalla. Kata anzala itu menurunkan berarti dia menurunkan sekaligus. Jadi kalau ada yang jatuh sesuatu dan sekaligus jatuhnya pakai kata anzala. Nanti bisa dicek di tata bahasa Arab. Sedangkan nazala yang umumnya menunjukkan arti turunnya sedikit demi sedikit. Ya. Baik. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bagaimana mendefinisikan kata inna anzalnahu. Aduh, error ya. Nah. Laptopnya sudah tua kayaknya nih. Baik, sambil menunggu. Kayaknya nggak bisa ya. Biar saya yang terjemahkan sekarang bahasa Arabnya. Kata beliau, inna anzalnahu. Beliau menjelaskan secara singkat. Lafdzun jam'in wal munzilu wahid subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, lafadznya jamak, tapi yang menurunkan Al-Quran itu wahid, satu, esa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ta'biru 'anil wahid bilafzi jam'in. Ini kita dengarkan dulu ya. Nggak keluar suaranya. Dibaca aja. Beliau memperingatkan, sebaiknya penuntut ilmu itu menghindari kata kami. Kata beliau, cukup gunakan kata
ganti tunggal agar tidak memberi kesan bahwa ia sedang mengagungkan dirinya sendiri. Ini beliau menjelaskan seperti itu. Baik. Saya kembali menjelaskan sedikit wa ta'biru 'anil wahid. Kata beliau, adapun penjelasan tentang esa bilafdin jam'in dengan lafaz yang jamak atau plural itu, kata beliau fi lughatil arab, dalam bahasa Arab tata bahasanya itu adalah maqsuduhu at-ta'zim. Maksudnya itu adalah pengagungan. Itu kata beliau. Ya. Syekh Manna Al-Qatan menjelaskan dua pendapat turunnya Al-Quran, nuzul Quran ada dalam surat Al-Qadr ini. Baik. Ini pendapatnya Ibnu Abbas yang paling kuat radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata begini. Anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Kata beliau, ini terjemahannya ya, saya tulis. Beliau berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dengan satu kaligus, ya, sekaligus, jumlatan wahidatan, 30 juz sekaligus, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Di langit kedunia, langit pertama. Kemudian beliau menjelaskan, summa nazzala. Nah, kata thumma, setelah thumma itu beliau menggunakan kata nazzala. Karena di awalnya tadi menggunakan kata anzala yang menunjukkan turunnya sekaligus. Kemudian beliau menjelaskan yang kedua pakai kata nazzala. Nazzala artinya turunnya sedikit demi sedikit. Kata beliau, thumma nazzala Allahul Quran min baitil izza ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mufassalan bihasabin waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang Allah inginkan. Selama kurang lebih 23 tahun. Nah, di sini ada saya sebutkan pelopornya adalah Ibnu Abbas, kemudian ada juga Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in besar ahli hadis dan fikih, guru Imam Abu Hanifah. Baik. Sekarang Mas Solehan, gimana cara turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Berapa kali turun? Yang di ujung siap-siap ya, saya tanya. Langsung. Ayo. Konsentrasi katanya. Terlalu banyak. Berapa kali? Apakah langsung turun kepada Nabi Muhammad atau bagaimana? Berangsur-angsur. Dari mana ke mana itu berangsur-angsurnya? Lupa, oke. Lupa. Sekarang senior kita, Syekh Syamsul Arifin, Masya Allah, tabarakallah. Lupa ya, konsentrasi. Oh, usah dijawab dulu. Soalnya terlalu banyak syekhnya tadi. Terlalu banyak syekhnya, nggak hafal syekh. Tadi ada bahasa Arabnya kan Ustaz? Ada bahasa Arabnya saya jelaskan, enggak? Oh iya, enggak konsentrasi, Masya Allah. Ya, turunnya bertahap ya, melalui 2 tahap. Satu dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedunia sekali. Yang kedua, turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, mutafarraqan. Baik, ayat yang kedua. Wa ma adraka mal Lailatul Qadar. Kalimat ma adraka, kata Ibnu Katsir, ungkapan yang Al-Quran digunakan untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau. Jadi Allah gunakan kata adroka ini, ma adroka, itu menunjukkan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau. Contoh lain dari surat lain atau ayat lain itu adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah,
Wa ma adraka mal qari'ah. Yang lucu itu ada yang di-share oleh Ustaz Solihin. Dia mengatakan al-qari'ah itu adalah pembaca. Dia nggak ngerti betul bahasa Arab. Kok bisa artinya al-qari'ah pembaca? Makanya itulah penting ilmu kita untuk bisa memahami Al-Quran. Al-Qari'ah itu pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah baru membaca. Bisa aja dia menerjemahkan pembaca. Ya, itu kayaknya lagi viral juga itu. Yang kedua, kalimat ini sekaligus merupakan takkid, penguat untuk memberitahukan betapa hebat dan mulianya Lailatul Qadar. Ini kita gambarkan dulu kemuliaan Lailatul Qadar ya, supaya kita bisa meraihnya. Berikutnya ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang dikonversi kira-kira 83 tahun. Sekarang dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 4 pendapat ulama mufassirin mengenai makna Al-Qadr pada ayat ini. Ada 4 maknanya. 1, penetapan. Apa yang ditetapkan? Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah Azza wa Jalla atas perjalanan makhluk selama setahun. Ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi. Takdir sanawi itu adalah takdir tahunan yang Allah turunkan kepada seorang hamba ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti akan saya jelaskan di ayat terakhir nanti. Karena ada 4 macam takdir yang Allah tetapkan. Ya, para ulama menjelaskan hal itu semua. Yang kedua, pengaturan. Jadi yang pertama adalah penetapan. Nah, silakan dicatat ini ya. Nanti akan saya tanya. Atau Ustaz Torif aja yang tanya nanti ya. Biasanya di review kan. Nah, nanti ditanya. Yang kedua, pengaturan Al-Qadar. Makna Al-Qadar itu maksudnya apa? Pada Lailatul Qadar itu Allah mengatur khittah. Khittah itu artinya strategi. Bagi Nabi alaihissalatu wassalam guna mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu dakwah. Jadi khittah dakwah itu artinya pengaturannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya turun kepada Nabi itu yang kita sebut dengan sistem nuzulnya wahyu. Ya ini maksudnya ini. Cara Nabi berdakwah dimulai dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam. Yang dimaksud khittah itu adalah strategi Allah Azza wa Jalla menurunkan surat-surat tersebut untuk disampaikan kepada kafir Quraisy. Ya. Jadi sebenarnya ternyata di dalam tafsir itu sudah disebutkan juga ya. Khittah SNW itu masuk dalam makna dari Al-Qadar itu sendiri. Yang ketiga adalah kemuliaan. Asy-syarifah, asy-syarafah. Ya. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Ibadah di malam itu juga memiliki nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Kemarin ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyebutkan terkait tentang keutamaan qiyam Ramadan, salat tarawih. Salat tarawih itu dari kata tirwaha. Tirwaha itu artinya istirahat, santai. Karena dulu ulama-ulama salaf kalau lagi salat tarawih itu 2 rakaat, kemudian dia istirahat dulu 2 rakaat, kemudian lagi. Kumpulan istirahat ini namanya tarawih. Ya. Itu dalam hadis ini disebutkan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imamnya sampai imamnya bubar,
Imam yang Umar misalnya selesai sholat witir ya, dia ikuti sampai selesai sholat witir, maka dicatatkan pahala baginya sholat 1 malam suntuk penuh sampai subuh. Ustaz Munir bilang ini cocok dipakai waktu malam-malam ganjil. Karena pahalanya seperti sholat 1 malam suntuk penuh. Tapi tidak cocok ketika kita iktikaf ya. Berarti dia cuma tidur aja terus 1 malam itu. Karena sudah ikut salat tarawih. Nah, ini yang disebut dengan kemuliaannya. Jadi Al-Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang keempat adalah sempit. Qayyid. Ya. Yakni pada malam itu turun begitu banyak malaikat sehingga bumi menjadi penuh bagaikan sempit. Dan pada hari di mana malam Lailatul Qadar datang, matahari bersinar tidak terlalu panas. Atau cahayanya meredup sehingga cuaca pada hari itu sangat sejuk disebabkan karena terhalangnya sinar matahari oleh sayap-sayap malaikat yang naik kembali ke atas langit yang jumlahnya tiada tara. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada hari malam Lailatul Qadar matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi. Jadi artinya sempit ya, karena disebutkan itu tanazzalul malaika. Sebagian ulama berpendapat, Ibnu Katsir termasuk, itu turun semua malaikat dari atas langit. Coba bayangkan jumlahnya banyak, itu turun semua. Karena turun semua maka jadi sempit. Ya kemarin ada agenda syuting masjid ini ya ketika sholat zuhur. Ya memang maunya dipenuhkan semua. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau tempat sebenarnya yang luas kemudian dipenuhi oleh makhluk, maka dia akan menjadi sempit. Termasuk bumi pada waktu malam itu adalah menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun dari atas langit. Tanazzalul malaikat. Maka artinya sempit. Dan salah satu tandanya malam Lailatul Qadar itu adalah matahari sinarnya tidak terlalu menyengat. Karena kenapa? Malaikat kembali lagi naik ke atas langit dan sayap-sayapnya itu menghalangi sinar matahari. Itu kenapa membuat sinar matahari tidak terlalu terik dan menyengat. Karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menghalangi sinar matahari. Baik. Sebelum kita masuk ke ketiga ini, sekarang saya tanya, Ustaz Fauzan sudah nulis ya? Ada berapa makna Al-Qadar? Ada 4. Coba sebutkan satu aja. Oh, mana? Sempit, bagus. 1. Sekarang Ustaz Vicky, apa yang kedua Ustaz Vicky? Muliaan, kemuliaan. Sempit, mulia. Sekarang Ustaz Rumah, apa lagi yang berikutnya yang ketiga? Apa? Kemuliaan sudah tadi. Sempit, kemuliaan. Sudah 2, tinggal 2. Ketetapan. Yang disebut dengan takdir sanawi. 3. Baik. Sekarang yang terakhir, Ustaz Aziz. Apa yang terakhir Ustaz Aziz? Apa? Pengaturan, khitah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi 4 itu ya, penetapan, pengaturan, kemuliaan, dan juga sempit. Ya, dan semua maknanya itu benar. Semuanya maknanya benar. Baik, sekarang kita masuk ke ayat ketiga. Oh ini, saya berikan penjelasan dulu ya. Ibnu Katsir menguatkan pendapat pilihan Ibnu Jarir bahwa Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Baik. Sekarang yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat yang tadi saya sampaikan, yang membuat bumi ini sempit, dan malaikat Jibril warruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Min kulli amr, ya. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, yaitu banyak malaikat yang turun pada malam kemuliaan itu karena berkahnya yang banyak. Apa berkah? Ats-tsubut wa ziyadah al-khair. Ditetapkan dan ditambahnya kebaikan. Ya. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Jadi malaikat itu turun bersamaan dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan mengelilingi halaqah zikir seperti kita ini ya, majelis ilmu, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Ibnu Katsir menjelaskan ar-ruh pada ayat ini artinya malaikat Jibril menurut satu pendapat dan malaikat tertentu menurut pendapat yang lain. Tapi yang paling kuat adalah pendapat dari Ibnu Katsir yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril ini adalah pemimpin para malaikat, ya, pemimpin para malaikat. Dalam hadis yang pernah saya baca, Jibril ini memiliki 600 ekor sayap. Kata Nabi, satu sayap saja dikepakkan itu bisa menghancurkan dunia dan seisinya. Jadi Jibril alaihissalam punya 600 ekor sayap. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang masih ayat keempat ya. Min kulli amr menurut Qatadah adalah semua urusan ditetapkan di dalamnya dan semua ajal serta rezeki ditakdirkan. Sebagaimana firman-Nya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah dalam surat Ad-Dukhan. Pada malam itu tersebut Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir tahunan yang tadi saya sebutkan, penetapan sebagai seorang hamba. Nah, para ulama kemudian membagi takdir ada 4 macam. Sekarang bisa ditulis itu. Takdir pertama adalah takdir azali. Apa takdir azali itu? Takdir azali adalah takdir utama yang Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kata Allahu maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah bi 50 alf sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan takdir, yaitu takdir azali, mencatat semua takdir-takdir utama itu, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum penciptaan langit 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan. Siapa yang menulis? Dalam hadis lain disebutkan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Penanya ini kita nggak tahu ya bagaimana bentuk penanya ini ya. Qala, Allah berfirman, uktub, tulislah. Kata pena, madza aktub ya Allah? Apa yang saya tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah. Tulislah semua takdir-takdir utama manusia, semua makhluk sampai hari kiamat. Ini Allah letakkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang kedua, takdir umri, berkaitan dengan umur seorang hamba. Ini diterangkan oleh Nabi pada hadis arba'in, hadis keempat. Ya kan? Bikatsbi, dengan dituliskan atau dicatat rizkihi, rezekinya, ajalihi, ajalnya, amalihi, amalnya. Amal di sini amal baik dan amal buruk. Wasakiyun au sa'idun, celaka atau bahagianya dia. Tapi para ulama menjelaskan begini, takdir umur ini itu masih bisa diubah. Jadi malaikat ini menelipkan ruh di dalam janin seorang ibu itu di 40 hari ketiga. 40 hari ketiga, kira-kira 4 bulan. Di dalam janin itu sudah ditiupkan ruh.
Ya. Dan malaikat itu diminta oleh Allah untuk menetapkan 4 hal itu. Rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Rezekinya berapa banyak sih nanti yang dia akan habiskan sampai dia wafat. Ajalnya berapa lama umurnya. Ya, ada amalnya, amal baik dan amal buruk, Allah sudah tentukan itu. Dan celaka atau bahagianya dia. Kadang nanti dalam dinamika kehidupan itu kadang-kadang kita dapat kebahagiaan. Bahagia bisa berbuka bareng. Ya. Nanti lagi akan diagendakan banyak ya. Sekarang ini banyak agenda berbuka puasa bareng. Mudah-mudahan nanti bisa diagendakan berikut-berikutnya. SMI atau pesantren kalau tidak salah tanggal 31 insyaallah taala. Baik. Kata para ulama, ini masih bisa diubah. Salah satu bisa mengubahnya adalah contohnya doa. Makanya Nabi bersabda, "Innal qada'a la yuradduha illa du'a." Sesungguhnya takdir ini, maksudnya takdir umri, tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali dengan doa. Tapi perubahan, kalau misalnya dirubah takdirnya di umur ini, itu sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, di takdir azali yang pertama itu. Sudah tahu Allah itu perubahannya nanti dia berubah. Contohnya lagi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Itu juga bisa. Rezeki bisa diluaskan, ajalnya bisa diperpanjang. Ajalnya apa? Umurnya bisa diperpanjang. Nah itu bisa dengan ikhtiar-ikhtiar syariah seperti itu. Tapi perubahan-perubahan itu sudah Allah tahu dan Allah sudah tulis di dalam takdir azali. Ini namanya takdir umri. Yang ketiga namanya takdir sanawi. Nah, siapa yang dapatkan Lailatul Qadar ini, dia akan mendapatkan kebaikan dalam 1 tahun penuh ke depan. Ya pada malam Lailatul Qadar itu. Makanya itulah menjadi target kita untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Insya Allah nanti di masjid kita ini juga akan ada i'tikaf. Ya Ustaz Marwi ya. Insya Allah. Nanti saya juga akan ikut program itu Ustaz, insya Allah. Yang terakhir adalah ini salah tulis ya, mestinya nomor 4 ini. Takdir yaumi. Takdir yaumi tahu, takdir harian. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap harinya Allah itu punya kehendak, ingin ini, ingin itu, ingin ini dan ingin itu. Dalam hadis dijelaskan, ketika Allah berkehendak, siapakah yang pertama kali mendengar kehendak Allah? Malaikat pemanggul arsy. Berapa jumlah malaikat pemanggul arsy? Berapa Pak Suryarto? Ada 8. Nabi menggambarkan bagaimana malaikat pemanggul arsy itu besar. Kata beliau, antara ujung telinga, berarti yang bagian bawah ini, dengan ujung pundaknya malaikat itu membutuhkan 500.000 tahun perjalanan antara ujung telinganya ke pundak. 500.000 tahun perjalanan, luar biasa besarnya. Padahal ada 8 malaikat pemanggul arsy. Dan itu kemudian ditanya terus oleh malaikat-malaikat yang ada di bawahnya, di langit ke-7 terus sampai langit pertama. Di langit pertama inilah kemudian Nabi menjelaskan, disitulah banyak nanti setan-setan yang mencuri kabar. Kata beliau, dari 100 kabar yang dicuri, mereka akan menyampaikan 100 kabar juga, cuma 99 bohong, 1 saja yang benar. Kepada dukun-dukun, paranormal, supranatural, dan sebagainya. Itu yang disampaikan. Nah, ini
saya kasih pencatatan, perubahan takdir umri, sanawi dan yaumi ini tertulis dalam takdir azali di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau sudah ada berubah begitu, itu sudah ditetapkan oleh Allah di takdir azali. Sudah Allah catat itu. Yang mencatat adalah Al-Qalam. Kalau ada perubahan, ya, baik. Yang terakhir, tinggal 5 menit ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ibnu Katsir berkata, salam pada ayat ini maksudnya adalah penuh dengan keselamatan. Setan tidak mampu berbuat keburukan kepadanya atau melakukan gangguan padanya. Ya. Asy-Syafi'i mengatakan maksudnya adalah salam malaikat di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang ada di masjid sampai terbit fajar. Ya, kita disalami terus, didoakan terus oleh malaikat. Dalam Al-Quran kata salam itu terulang 42 kali dengan berbagai maksud. Antara lain, satu, ucapan salam adalah berfungsi sebagai doa. Kalau doa berarti kita didoakan oleh malaikat itu. Yang kedua, keadaan atau sifat tertentu. Kalau yang maksudnya keadaan berarti pada malam itu memiliki kondisi yang sangat damai dan selamat bagi siapa saja mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, menggambarkan sikap mencari selamat dan damai. Dan yang keempat, sebagai sifat Allah Azza wa Jalla, As-Salam. Itu salah satu sifat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang cukup kayaknya ya. Saya mengingatkan kembali kepada kita, ini kita sudah berada di hari ke-15 ya kalau tidak salah di bulan Ramadan. Mari kita sukseskan untuk meraih prestasi di Ramadan ini. Paling tidak 3 kata Dr. Nasirul Haq. 1, sukses ibadah. 2, sukses tarbiyah. Dan 3, sukses dakwah. Ini beliau sampaikan pada Tarhib Ramadan 1443 Hijriah 2 tahun yang lalu. Dan ini penting bagi kita, bagi seorang asatidzah yang secara keilmuan sudah mapan dibanding dengan masyarakat umum pada umumnya. Maka kita bisa meraih 3 ini. Maka diperhatikanlah dari apa yang sudah kita lakukan, evaluasi sampai 15 hari ini sudah pernah khatam atau enggak, ya kan? Jangan-jangan baru juz 2, baru juz 7, ya kan? Padahal ini sudah hari ke-15. Maka akan semakin berat dia bisa menggapai 1 kali khatam. Saya dengar dari santri tadi itu, bagaimana nanti syarat mau pulang atau check out harus 1 kali khatam? Oh, Masya Allah. Coba ingat, tanggal 31 ketika check out harus 1 kali khatam. Berarti kalau di kita kira-kira dihitung 20 hari mereka harus minimal 1 kali khatam. Saya tanya tadi beberapa santri, anak-anaknya asatidzah di sini, ada yang sudah juz 27. Ada yang sudah juz 20, ada yang 23. Berarti sebentar lagi mereka. Maka kita sebagai asatidzah jangan sampai kalah dengan santri. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang 2 menit nanti Ustaz Thorib bisa review dan bisa bertanya kepada para peserta. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.